Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta dan realita. Seorang TKW wanita ya, TKW tenaga kerja wanita dari Abu Dhabi, emosi, marah ketika dia merasa ditipu, tidak jadi dinikahi. Padahal uang ratusan juta sudah dikirimkan kepada kekasihnya. Dan uang ratusan juta tersebut dibangunkan rumah oleh sang pria. Dan kini sang wanita menghancurkan rumah tersebut. Bagaimana kisahnya? Kita ke sumbernya. Dari Bangka Pos. Karsini, sosok TKW asal Semarang yang nekat robohkan rumah kekasihnya usai ditinggal nikah. Bangka Pos, baru-baru ini viral di media sosial seorang TKW berani merobohkan rumah kekasihnya di Pati, Jawa Tengah. Sosok TKW tersebut bernama Karsini, 38 tahun, TKW asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab. Usut punya usut, aksi nekat Karsini dilakukan lantaran sang kekasihnya bernama Sumadi, 44 tahun, telah membohonginya. Janji untuk menikah resmi dengan Karsini tidak terjadi. Sumadi malah memilih menikah dengan wanita lain ya dibandingkan menikah dengan Karsini. Parahnya, uang yang selama ini dikirim Karsini untuk Sumardi membangun rumah yang nantinya ditempati keduanya malah ditempati oleh Sumadi dengan wanita yang baru saja dinikahinya itu. Selama bekerja di Dubai, Karsini telah mengirimkan uang sejumlah 250 juta kepada Sumadi yang digunakannya untuk memperbaiki rumah di Desa Tertek, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Namun, hati Karsini hancur setelah mengetahui bahwa Sumadi yang telah dijanjikannya menikah ternyata telah menikah secara resmi dengan perempuan lain dan tinggal di rumah yang dibangun dengan uangnya tersebut. Tak terima dengan pengkhianatan itu, Karsini memutuskan untuk merobohkan rumah yang telah dibangun dengan susah payah. Aksi pembongkaran tersebut terekam dalam video yang kemudian menjadi viral di media sosial. Bangunan rumah bercat warna kuning yang kokoh tersebut kini telah menjadi puing-puing dengan tembok-tembok berlubang besar. Menurut keterangan yang dihimpun oleh Tribun Jateng, Karsini dan Sumadi sebenarnya telah menikah secara siri. Namun, Sumadi yang berstatus duda setelah ditinggal wafat oleh sang istri tidak menepati janji untuk menikahi Karsini secara resmi. Karena merasa dikhianati, Karsini meminta Sumadi untuk mengembalikannya uang sebesar 100 juta. Namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Sumadi. Akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk merobohkan rumah tersebut sebagai solusi atas perselisihan mereka. Bahaya ini. Kesepakatan ini dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Sumadi, Karsini, dan Kepala Desa Tertek, Nur Kamim, tanggal 10 Agustus 2024. Dalam surat tersebut tertulis bahwa kedua belah pihak sepakat untuk merobohkan rumah yang dibangun dengan uang Karsini. Ditemui di kediamannya, Kades Tertek Nur Kamim mengatakan bahwa awalnya dirinya tidak mau menandatangani surat tersebut. Tanggal 10 Agustus jam 9 malam ada tamu datang. Dia, Karsini, minta stempel dan tanda tangan surat kesepakatan merobohkan rumah. Saya baca di situ menyatakan bahwa Karsini merupakan istri Sumadi, mengakunya nikah siri. Saya tidak berani tanda tangan karena status pernikahannya tidak resmi, ucap Nur Kamin. Dia lalu meminta sekretaris desa untuk mengubah kata-kata dalam surat pernyataan tersebut. Status suami istri diubah menjadi pernah menjalin cinta
Hal ini untuk mengantisipasi konsekuensi hukum yang mungkin terjadi. Setelah redaksinya surat tersebut, baru kami bersedia tanda tangan dan surat kesepakatan antara Sumadi dan Karsini. Dan akhirnya pada pagi harinya rumah tersebut dirobohkan. Oke, ya, itulah teman-teman ya. Jadi ketika belum resmi ya gitu ya, ternyata sudah ngirim uang nih TKWD dari Dubai ya, dari Dubai Uni Emirat Arab, mengirimkan uangnya untuk Sumadi. Nah, Sumadi ini janji membangun rumah untuk ini yang istrinya. Ternyata Sumadi ini ingkar janji, menikah lagi dengan wanita lain dan tinggal di situ. Uang yang dikirimkan untuk bangun rumah itu dan istri barunya tinggal di situ. Akhirnya ya karena batal dinikahi ya apa boleh buat, rumahnya dirobohkan. Nah ini buat pelajaran untuk kita semua ya teman-teman ya, agar para wanita-wanita, para PMI lebih berhati-hati dengan kejadian semacam ini. Kejadian semacam ini bukan hanya sekali dua kali, sudah sering kali, dan saya berharap ya ini menjadi pelajaran. Ya sedih juga sih kalau mendengar ini, dan saya tayangkan juga gambar-gambarnya ketika si wanita ini merobohkan rumah tersebut. Hati-hati dan waspadalah. Terima kasih.